Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang uji normalitas dan uji homogenitas yang terdiri dari saya sendiri, Eva Maizuro, yang kedua yaitu Khairiatul Hafidoh, yang ketiga yaitu Zuriatun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukan tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Data yang mempunyai distribusi yang normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula. Dengan profil data semacam ini, maka data tersebut dianggap bisa mewakili populasi normal dalam arti mempunyai distribusi data normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi, uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Penggunaan grafik distribusi merupakan cara yang paling gampang dan sederhana. Cara ini dilakukan karena bentuk data yang berdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal di mean. Bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng. Yang pertama yaitu uji C kuadrat. Menurut Profesor Dr. Sugiono, dalam buku statistik untuk penelitian salah satu uji normalitas data yaitu C kuadrat. X kuadrat merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang berbentuk dari data yang telah terkumpul B dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi, membandingkan antara B atau A bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Maksud saya yaitu H0. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HI, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Grafik distribusi C kuadrat X kuadrat umumnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Kemiringan ini makin berkurang jika derajat kebebasan DK makin besar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menguji data normalitas dengan C kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan mean atau rata-rata. Yang kedua, menentukan simpangan baku. Yang ketiga, membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan, menentukan batas kelas, mencari nilai Z skor untuk batas kelas interval, mencari luas 0 sampai Z dari tabel kurva normal.
Mencari luas tiap kelas interval. Mencari frekuensi yang diharapkan EI. Yang keempat yaitu merumuskan formula hipotesis. H0 sama dengan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sama dengan data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kelima, menentukan taraf nyata A untuk mendapatkan nilai chi-square tabel. Yang keenam, dk sama dengan k-1. dk sama dengan derajat kebebasan. K sama dengan banyak kelas interval. Yang ketujuh yaitu menentukan nilai uji statistik. Yang kedelapan yaitu menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar X kuadrat tabel. H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih kecil X kuadrat tabel. Yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan. Selanjutnya di sini kita akan membahas salah satu metode dari uji normalitas, yaitu uji chi kuadrat dari data hasil belajar siswa kelas 2 SMP pada mata pelajaran matematika. Di sini sudah tertera interval prestasi, kemudian frekuensinya dengan jumlah 30. Langkah pertama, kemudian yang kedua yaitu kita harus mencari mean dan simpangan baku. Sudah tertera frekuensinya di sini, kemudian cara mencari XI yaitu 45, kita tambah 54 dibagi 2, hasilnya 49,5 dan seterusnya. Kemudian FXI kita tinggal mengalikan 1 dikali 49,5. Kemudian XI min X bar, XI kita sudah peroleh di sini. Kemudian X bar kita peroleh dari jumlah keseluruhan FXI yaitu 2135 kita bagi dengan jumlah frekuensi yaitu 30, kemudian menghasilkan 71,17. Lalu kita operasikan ke XI min X bar yaitu hasilnya min 21,67. Begitu seterusnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu hasil dari XI min X bar kita kuadratkan, hasilnya 469,4444. Langkah selanjutnya frekuensi kita kalikan dengan XI min X bar pangkat 2, kita kalikan dengan 1 hasilnya tetap, kemudian kita kalikan dengan 4 hasilnya 544,4444 dan seterusnya, kemudian kita jumlahkan. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung simpangan baku dari data yang sudah kita cari itu tadi. Rumus simpangan baku yaitu sigma F kemudian XI min X pangkat 2 kemudian N min 1 X bar. Kita sudah peroleh dari data ini tadi yaitu 2216,6667 dibagi N min 1, N nya 30 dikurangi 1 yaitu 29, kita peroleh hasil 8,74. Lalu kita menghitung mean dengan rumus sigma FXI min sigma F, yaitu kita tadi sudah peroleh hasilnya 2135 kita bagi dengan 30 yaitu 71,16. Oke. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita harus membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan dengan menghitung batas kelas. Batas kelas dengan cara bagian kiri kita kurangi 0,5, kemudian yang kanan kita tambah dengan 0,5.
45 min 0,5 berarti hasilnya 44,5. 54 plus 0,5 hasilnya 54,5 dan seterusnya. Intinya yang kiri dikurangi 0,5, yang kanan ditambah 0,5. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencari nilai z-score untuk batas kelas interval dengan rumus yaitu batas kelas yang sudah kita peroleh dikurangi mean per simpangan baku. Batas kelasnya tadi yang pertama yaitu 44,5 dikurangi 71,16 per 8,74. Kita peroleh hasil min 26,66 dibagi 8,74, hasilnya yaitu min 3,05 dan seterusnya. Jadi caranya menggunakan rumus ini tadi dengan batas kelas yang sudah kita kerjakan, kemudian dibagi dengan mean-nya tadi 71,16, kemudian simpangan bakunya 8,74. Hasilnya seperti ini dan seterusnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu dengan cara mencari 0 sampai dengan z dari tabel kurva normal. Bisa kita lihat dari tabel kurva normal seperti ini. Bisa kita cari dari tabel kurva normal. Misalnya ya, kita cari 0 sampai dengan z. Z-nya tadi sudah kita cari yaitu min 3,0. Min 3,0 di sini menunjukkan 0,4989 ya, dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari luas interval. Luas interval caranya yaitu tadi kita kan sudah mencari dari tabel 0 sampai dengan z, tabel distribusi tadi. Caranya yaitu dengan menambahkan tabel 1 ditambahkan dengan tabel 2, hasilnya ini dan seterusnya, dengan pengecualian antara angka yang berada di tengah. Maaf, tadi maksud saya seperti ini. Jadi angka pada baris pertama itu dikurangi dengan angka pada baris kedua, begitu seterusnya, baris kedua dikurangi dengan baris ketiga. Namun ada pengecualian untuk pertengahan baris ini dengan cara dijumlah bukan dikurangi. Kemudian untuk yang bagian bawah meneruskan yaitu pada baris akhir ini dikurangi dengan baris atasnya, begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil luas interval. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus menghitung kita adalah frekuensi yang diharapkan, yaitu dengan cara hasil yang sudah kita dapatkan di luas interval ini tadi kita kali dengan 30. Hasilnya yaitu 0,828 dan seterusnya. Nah, dari data yang tadi sudah kita cari kita masukkan ke dalam tabel. Mulai dari batas interval tadi, ruas kiri dikurangi 0,5, ruas kanan ditambah 0,5 tadi, kemudian z kita masukkan, lalu tabel 0 sampai z juga kita masukkan, luas interval kelas, lalu apa ini tadi frekuensi yang diharapkan, kemudian frekuensi, kemudian f dikurangi e. Kemudian kita menghitung f dikurangi e, yaitu f-nya 1, e-nya 0,828, kita ketemu hasil 0,172, seperti itu seterusnya. Kemudian f min e pangkat 2, berarti ini dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 0,029 dan seterusnya. Kemudian f min e pangkat 2 per e hasilnya 0,0357 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, kita menemukan hasil 1,785 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata dan C kuadrat. Di sini kita mengambil alfa 0,05 atau 5%. Cara melihat tabel C kuadrat yaitu pertama yaitu
dengan cara mencari DK. DK untuk uji C kuadrat yaitu K-3. Kemudian K banyak kelas di sini yaitu 5, 1, 2, 3, banyak kelas yang di awal tabel mau ya. Nah, 5, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian mencari T tabel kita bisa mencari dengan cara 1 min alfa DK, yaitu 1 min alfanya tadi kita ambil 0,05, DK nya tadi sudah ketemu 2, 1 min 0,05 hasilnya yaitu 0,95. Kita sudah ketemu T tabelnya. Cara mencari T tabel dari tabel ini yaitu 5% di sini dengan 2 kita ketemu 5,9. Oke, kita ketemu 5,991. Kemudian jadi X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel. 1,79 dari X hitung lebih kecil daripada 5,991 dari X tabel yang sudah kita cari, sehingga H0 berasal dari populasi data yang terdistribusi normal H0, sehingga H0 diterima dan data ini adalah data berdistribusi normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri adalah uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Populasi di sini sendiri dapat bervariasi, misalnya ada means, varian, distribusi, modus, median, dan lain-lain. Uji homogenitas sendiri ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas sendiri ini bentuknya atau contohnya ada banyak. Namun kelompok kita memberikan 3 contoh uji. Yang pertama uji F, yang kedua uji Perle-Harsen, yang ketiga uji Bartlett. Yang pertama uji F. Uji F ini adalah suatu teknik analisis untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Biasanya uji F ini digunakan untuk menghitung 2 kelompok sampel. Sedangkan untuk menghitung 3 kelompok sampel biasanya menggunakan uji Bartlett. Prosedur pengujian uji F sendiri ini adalah 1. Merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik yang terdiri dari A. Mencari rata-rata, B. Menghitung uji F hitung. F hitung ini didapat dari varians yang lebih besar dibagi dengan varians yang lebih kecil dengan DB1, varians terbesar sebagai pembilang sama dengan N1 min 1 dan DB2, varians terbesar sebagai penyebut N2 min 1. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Apabila hipotesis diterima, maka HO sama dengan FK lebih kecil daripada FT. Sedangkan jika hipotesis ditolak, maka HO sama dengan FK lebih besar daripada FT. Yang kelima adalah memberikan kesimpulan. Yang kedua, uji Perle-Harsen. Uji Perle-Harsen ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama untuk tiap kelompok. Prosedur pengujian uji Perle-Harsen ini adalah 1. Melakukan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan F-tabel. F-tabel ini ditentukan dengan taraf nyata dan derajat bebas pembilang N1 min 1 dan derajat penyebut N2 min 1 dengan rumus F-tabel F setengah taraf nyata dalam kurung N1 min 1, N2 min 1. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan uji statistik.
Dan yang kelima adalah memberikan kesimpulan. Yang ketiga ada uji Bartlett. Uji Bartlett ini merupakan salah satu uji varian yang digunakan untuk menguji homogenitas varian lebih dari 2 kelompok data. Prosedur pengujian uji Bartlett ini: 1. Melakukan hipotesis. Yang kedua, menghitung perhitungan statistik yang terdiri dari A. Mencari varian dalam kelompok, B. Mencari tabel homogenitas varian, yang C. Menghitung varian gabungan, D. Menghitung nilai B, E. Menghitung C kuadrat. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari 3 uji coba tersebut, kelompok kami akan mengambil 1 sampel dari uji F. Di sini akan mengerjakan contoh soal dari uji F atau uji Fisher. Nah, uji Fisher ini tuh biasanya digunakan untuk kehomogenan daripada 2 kelompok. Nah, kalau 2 kelompok atau lebih itu biasanya, kalau menggunakan lebih dari 2 kelompok itu biasanya menggunakan uji Bartlett. Jadi untuk 2 kelompok itu menggunakan uji Fisher. Nah, di sini kita akan mengerjakan hal tentang hubungan antara penguasaan kosakata dengan lambang X dan kemampuan membaca Y. Di sini sudah tertera untuk penguasaan kosakata X, kemudian kemampuan membaca dengan lambang Y. Di sini sudah tertera 2 kelompok nilai. Kemudian kita mencari X pangkat 2 dengan cara mengalihkan 75 dikali 75, hasilnya yaitu 56.625 dan seterusnya. Karena ini jumlahnya yaitu terdiri dari 10. Kemudian Y pangkat 2 yaitu dengan cara mengalih 68 dikali 68, hasilnya 4.624 dan seterusnya. Jangan lupa kita jumlah. Kemudian kita mengalihkan X dan Y. X kali Y kita ketemu 5.100 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Lalu kita melakukan perhitungan dengan cara rumus yang tertera di makalah, yaitu rumus untuk mencari, yaitu rumus standar deviasi untuk variabel X dan Y, yaitu rumusnya N kali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 per N min N min 1 maksudnya N min 1. Nah, kita bisa masukkan tadi jumlah N dari data 2 kelompok tadi kan jumlahnya 10 ya. Kemudian sigma X kuadrat jumlahnya yaitu 5.977, kemudian dikurangi dengan sigma X kuadrat yaitu 743, kemudian min sigma X pangkat 2, sigma X nya tadi jumlahnya yaitu 743, kita pangkatkan 2, min N nya tadi 10 min 1 ya. Kemudian kita memperoleh hasil akar 430,23, jawabannya yaitu 20,74. Begitu seterusnya, sama seperti langkah tadi untuk mencari variabel Y dengan rumus seperti ini. Setelah kita ketemukan variabel X dan Y masing-masing, kemudian kita mencari F hitung. Rumus dari F hitung yaitu S besar min S kecil. Maksudnya di sini yaitu untuk standar deviasi atau variansi yang paling besar di antara dua data ini tadi yaitu 20,74 yang paling besar dibagi S kecil atau varian kecil 7,39, kita peroleh hasil 2,81. Oke, kita sudah menemukan F hitung. Jadi ini F hitung. Kemudian kita mencari DK.
DK untuk uji F ini adalah K-1. K dari banyak kelas tadi 10 kita kurangi 1, 9. Sama antara DK pembilang dan DK penyebut. Kita menggunakan alfa 0,05 karena dalam dunia pendidikan. Kemudian kita sudah memperoleh 9 kita bisa mencari pada tabel. Kita bisa mencari pada tabel presentasi distribusi F. Kita bisa mencari di sini kan DK untuk pembilangnya tadi kita ketemu 9. Kemudian untuk DK penyebutnya kita juga ketemu 9. Jadi 9 kita tarik di sini 9 ketemu 3,18. Ketemu 3,18. Jadi F tabel kita ketemu 3,18. Kemudian F hitungnya kita ketemu 2,81. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa F hitung di sini lebih kecil daripada F tabel, yaitu F hitungnya 2,81 lebih kecil daripada 3,18. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa variabel X dan Y di sini adalah kelompok homogen. Di sini kita mempunyai contoh soal yang kedua, yaitu untuk uji F atau uji Fisher. Di sini bunyi soalnya, yaitu Budi melakukan penelitian dengan 2 metode mengajar untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah bola. Kemudian untuk kelompok A itu menggunakan metode mengajar bagian, lalu untuk kelompok B itu menggunakan metode mengajar keseluruhan, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Lalu sudah diketahui di sini variansi dari kelompok A itu 24,7, kemudian untuk kelompok B itu 39,2. Kita menggunakan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Nah, di sini ditanya apakah kedua metode mengajar tersebut, yaitu metode mengajar bagian dan metode mengajar keseluruhan, itu memiliki variasi yang sama atau homogen. Di sini bisa kita buktikan dengan uji Fisher atau uji F. Nah, dengan syarat apabila di sini variansi homogen, kemudian H1 tidak sama, berarti dia variasi tidak homogen. Lalu kita bisa melakukan uji F dengan langkah yang pertama. Kita menghitung F di sini FB, yaitu variasi besar, FK variasi kecil. Tadi sudah diketahui bahwa yang lebih besar dari kedua variasi ini adalah 39,2 dibagi 24,7, hasilnya 1,59. Lalu kita harus mencari DK pembilang dan penyebut. Untuk DK pembilangnya kita mengetahui bahwa K di sini adalah 10, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Begitupun dengan DK penyebut. Karena untuk uji F ini DK-nya adalah K-1. Kemudian kita peroleh F tabel yaitu 3,18 dengan melihat tadi pada tabel distribusi yaitu 9 dan 9. Kita ketemu 3,18. Nah, kita sudah ketemu F hitung dan F tabelnya. Untuk F hitungnya 1,59, untuk F tabelnya 3,18. Di sini bisa dilihat bahwa F hitung di sini lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 diterima. H0 diterima, maka kesimpulannya di sini kedua data kelompok populasi tersebut adalah homogen atau sama. Jadi dua metode tersebut memiliki variasi yang sama.